Sahabat, Pulau Kalimantan memang identik dengan sungai-sungainya yang besar-besar. Tak heran ya, jika kehidupan masyarakatnya tak bisa dipisahkan dari sungai. Sungai menjadi sarana transportasi, lalu lintas barang dan manusia juga sebagai tempat menggantungkan hidup. Sungai menjadi sumber ikan dan udang yang seakan tak ada habisnya. Nah, udang di Sungai Sambas ukurannya besar-besar loh sahabat. Sepintas bahkan terlihat seperti lobster. Jenisnya udang galah dan orang Sambas menyebutnya dengan nama udang ranggah. Untuk mendapatkan udang ranggah di sungai sebenarnya tidak sulit jika saja sedang musimnya kala kemarau. Siapkan saja umpan berupa cacing nipah yang disukai udang. Cacing nipah umumnya ditemukan di lahan kebun nipah atau di sekitar rawa-rawa. Ukuran cacing nipah lumayan panjang loh sahabat, bisa mencapai 1,5 meter. Harganya lumayan mahal untuk ukuran cacing. Per ekor cacing nipah dijual dengan harga 10 hingga 15 ribu rupiah. Eits, tapi tenang, seekor saja sudah cukup kok untuk bekal memancing udang ranggah seharian. Umpan dan alat pancing sudah lengkap. Yuk berangkat, kita menuju Sungai Sambas besar yang banyak udangnya. Wah, banyak juga saingannya nih. Banyak juga para pencari udang yang sudah asyik di tempat pilihannya masing-masing. Mereka memancing udang di atas jukung kecil dengan penuh konsentrasi. Bisa-bisa kehabisan nih stok udangnya. Sahabat, memancing udang ranggah sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Maklum saja, harga udang ranggah termasuk tinggi dan banyak peminatnya sih. Yuk, mulai memancing. Pasang umpan pada mata kail, lalu lempar sejauh mungkin ke tempat yang diyakini banyak udangnya. Biar praktis, sebaiknya bawa lebih dari satu pancing ya, agar peluangnya semakin besar dan tak banyak menghabiskan waktu percuma. Hore, strike! Dapat nih udangnya, lumayan besar loh sahabat. Udang ranggah memiliki capit berwarna kebiruan. Tubuhnya memanjang dan ukurannya lebih besar dibandingkan jenis udang lainnya. Udang yang hidup di air dangkal bagian sungai dan rawa-rawa ini rasanya enak banget. Harganya termasuk mahal. Untuk mendapatkan sekilo udang ranggah, kita bisa merogoh kocek sekitar 100 hingga 150 ribu rupiah. Makanya, mending mancing sendiri aja deh ya. Tuh kan, hasilnya juga lumayan banyak. Enak kan kita apain ya udangnya? Kita masak bumbu tempoyak aja deh sahabat. Sahabat, suku Melayu yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan pastinya tak asing dengan tempoyak yang bercita rasa masam. Tempoyak didapat dari fermentasi buah durian. Tempoyak bisa dikonsumsi secara langsung sebagai lauk nasi atau dijadikan bumbu masakan. Untuk membuat tempoyak, pilih buah durian yang sudah terlalu matang dan berair. Pisahkan daging buah dari bijinya. Beri garam secukupnya. Diamkan selama 3 hingga 5 hari atau difermentasikan. Baru deh, tempoyak siap digunakan. Tempoyak umumnya diolah bersama ikan atau udang. Langsung saja kita masak udang ranggah bumbu tempoyaknya ya sahabat. Haluskan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih dan cabai merah besar. Kemudian tumis bumbu hingga aromanya tercium. Tambahkan cabai merah giling. Masak kembali hingga tercampur rata. Masukkan udang ranggah yang telah dibersihkan ya. Jika udang sudah berubah warna, tambahkan sedikit garam, gula pasir, penyedap rasa dan cabai merah besar. Aduk kembali. Terakhir masukkan tempoyaknya. Masak hingga matang, lalu sajikan. Udang ranggah yang masih segar terasa gurih dengan balutan bumbu asam pedas. Aroma durian dari tempoyak sesekali tercium. Wah, enak banget loh sahabat. Membuat mulut seakan tak sanggup untuk berhenti mengunyah. Selera makan dijamin meningkat deh.
menikmati udang tempoyak, yuk kita ikut mengarak pengantin adat Melayu dari Sambas. Pasti seru nih, soalnya banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat, termasuk ragam budaya yang mewarnainya. Tuh, pengantin wanitanya cantik banget ya. Pagi pelasir. Sahabat, budaya Melayu tak bisa dilepaskan dari kebiasaan berbalas pantun. Begitupun di pesta perkawinan ini loh. Kalau sudah mulai berbalas pantun, acara pasti tambah ramai. Di dalamlah sikelah kita berjekir itu berlainanlah lagu. Biasanya pernikahan Melayu Sambas diadakan selama 2 hari. Hari pertama adalah prosesi akad nikah yang dihadiri pihak keluarga dekat. Sedangkan hari kedua adalah penyambutan tamu undangan. Mempelai wanita dan pria yang sudah selesai dirias akan diarak ramai-ramai menuju ke pelaminan. Diiringi dengan musik rebana ala Timur Tengah dan musik tanjidor. Berganti-ganti, sekilas mirip dengan arak-arakan pengantin Betawi ya sahabat. Arak-arakan pengantin bertujuan untuk memberi kabar pada masyarakat sekitar. Arak-arakan dilakukan sampai ke pelaminan. Untuk selanjutnya, dilangsungkan ritual becacah atau tradisi melempar uang koin untuk diperebutkan semua yang hadir. Ramai ya? Soalnya ada keyakinan nih, barang siapa yang bisa mendapatkan uang koinnya, diharapkan rezekinya akan semakin besar dan lancar. Sebagai hiburan untuk para tamu, beragam seni tradisi pun ditampilkan, termasuk silat Melayu. Wah, seru banget ya. Mereka saling serang dengan gesitnya. Keren. Usai pencaksilat, acara dilanjutkan dengan penampilan para penari Cidayu. Cidayu adalah kependekan dari Cina, Dayak, dan Melayu. Tarian ini dibuat sebagai simbol keakraban dan toleransi dari 3 suku terbesar yang ada di Pulau Kalimantan. Pas banget ya dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda tapi satu jua. Usai acara tari-tarian, tamu undangan laki-laki dipersilahkan duduk di dalam tarup atau tenda khusus yang disediakan tuan rumah untuk mendengarkan petua pernikahan hingga akhirnya makan bersama di acara saprahan. Sapra atau sopratun dalam bahasa Arab bermakna 0 atau kosong. Angka 0 melambangkan lingkaran. Diharapkan para tamu yang datang akan saling memaafkan dan hilang segala dendam menjadi kosong kembali. Para tamu undangan duduk bersila di lantai, membentuk 2 banjar saling berhadapan. Para pengantar makanan kemudian masuk mengantarkan baki-baki berisi makanan secara berurutan yang disebut besuru. Tradisi makan bersama saprahan menyimbolkan rasa kekeluargaan. Tak ada beda baik status sosial, miskin atau kaya. Semua sama saja sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ibarat pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya. Sahabat, acara saprahan adalah puncak dari rangkaian prosesi pernikahan adat Melayu Sambas. Dan saprahan harus sudah berakhir sebelum azan sholat zuhur berkumandang loh. Uniknya, tradisi saprahan menjadi salah satu bentuk keragaman Indonesia yang sudah selayaknya dilestarikan. Sahabat, Kabupaten Sambas awalnya adalah wilayah dari Kesultanan Sambas yang memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Majapahit, Kesultanan Banjar, dan Brunei Darussalam. Suku Melayu Sambas sebenarnya berasal dari suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak. Masuknya budaya Melayu dan pengaruh agama Islam lambat laun menghilangkan jejak asal-usulnya.
budaya Melayu menjadi semakin kuat dan jelas terlihat di berbagai sendi kehidupan masyarakat Sambas, termasuk pada ragam kulinernya. Sahabat, kue bingka banyak macamnya. Kue yang khas Melayu ini biasanya menjadi kudapan spesial untuk berbuka puasa. Yuk langsung aja kita intip proses pembuatan kue bingka berendam ala Melayu Sambas yang tak menggunakan tepung sama sekali. Bahan-bahannya terdiri dari telur ayam, gula pasir, santan, susu kental manis, dan vanili. Telurnya lumayan banyak loh sahabat. Sekilo telur isi 16 butir. Nantinya hanya akan cukup untuk mengisi 8 loyang kecil saja. Mula-mula kocok telur dan gula, lalu masukkan santan kelapa, susu kental manis, dan vanili. Aduk-aduk hingga adonan tercampur rata. Olas-olas cetakan bingka dengan mentega ya. Panaskan cetakan agar adonan tidak menjadi lengket. Tuang adonan ke dalam cetakan, panggang di atas api kecil supaya tidak mudah gosong sekitar 10 menit. Setelah pinggiran bingka mulai mengering, letakkan bara api di atas cetakan. Biarkan selama 10 menit agar bingka matang sempurna seluruh bagiannya. Jika warnanya sudah kuning kemerahan, tandanya bingka siap diangkat. Sahabat, pada bingka yang telah matang, nampak sedikit kuah dari santan dan mentega yang dipanaskan, yang seakan-akan merendam bingkanya. Wah, pantas ya jika namanya menjadi bingka berendam. Bingka berendam memiliki rasa yang sangat manis dan gurih. Teksturnya lembut bak puding. Pokoknya enak banget deh. Sajian kuliner berikutnya yang khas kota Sambas adalah manisan betik. Konon, manisan yang terbuat dari buah pepaya ini adalah kegemaran Sultan-Sultan Sambas loh sahabat. Bentuknya unik dengan aneka warna menggugah selera. Pepaya yang digunakan dipilih yang masih mengkal. Kupas pepaya, cuci untuk menghilangkan getah, potong-potong dan buang bijinya. Dan baru deh dibentuk macam-macam. Duh, terlihat sulit ya. Ada yang dijadikan bunga dan dedaunan. Cantik. Potongan pepaya yang telah dibentuk kemudian direndam selama 5 menit. Rendam kembali di air kapur sirih sekitar 1 jam agar pepaya tidak mudah lembek. Selanjutnya, panaskan air. Cuci pepaya dengan air panas untuk menghilangkan kapur sirihnya. Baru deh, masukkan pepaya ke dalam air rebusan gula yang telah diberi pewarna makanan. Ulang proses perebusan dengan air gula dan pewarna makanan setiap hari selama 1 minggu. Jika gula dan pewarnanya sudah meresap, susun dan hias agar tampilannya kian cantik. Manisan betik umumnya disajikan untuk tamu yang datang di hari Lebaran. Manisan betik tahan hingga 1 tahun loh sahabat jika disimpan di dalam kulkas. Wah, manis banget. Buah pepayanya hampir tidak terasa lagi. Sahabat, mau lagi yang manis-manis? Tapi bukan makanan ya. Gadis-gadis Sambas ini loh yang manis-manis. Apalagi dengan balutan kain songket Sambas yang cantik. Wow, sedap dipandang mata ya. Sahabat, kain tenun atau songket Sambas memiliki ratusan motif. Yang menjadi ciri khasnya adalah motif pucuk rebung atau suji bilang. Tak sekedar motif saja ya, karena pucuk rebung memiliki nilai filosofis yang bermakna tumbuh berkembang, namun tidak lantas menjadi sombong. Membuat kain tenun nyatanya tidak semudah kelihatannya loh sahabat. Untuk mendapatkan kain kualitas terbaik, perlu keahlian, kesabaran, dan waktu pembuatan yang terbilang lama. Pengerjaan selembar kain sampai jadi setidaknya membutuhkan waktu minimal sebulan. Kain tenun Sambas terbagi 2, ada tenun songket dan tenun ikat. Tenun songket dibuat dari benang polosan yang disusun dalam gedokan atau alat tenun tradisional Sambas.
Motifnya dibuat pada saat proses penenunan. Nah, untuk tenun ikat, motifnya justru dibuat sejak proses penghitungan benang. Menenun ikat memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Penenun ikat sudah pasti bisa membuat tenun songket, tapi tidak sebaliknya. Penenun songket belum tentu bisa membuat tenun ikat. Soal harga, tenun songket jelas lebih mahal dari tenun ikat karena proses pembuatannya jauh lebih lama. Satu lembar tenun songket harganya berkisar 1,5 juta hingga 4 juta rupiah loh. Wow. Sedangkan tenun ikat harganya antara 500.000 hingga 1 juta rupiah saja. Sahabat, jangan menyimpan kain songket sembarangan ya. Sebaiknya digulung atau digantung agar benang emasnya tidak patah, jadi tidak berkurang deh kecantikannya. Oh iya sahabat, karena keindahannya, tenun sambas diganjar UNESCO Award of Excellence for Handicrafts loh. Keren kan? Kain tenun songket sambas biasanya dijadikan salah satu syarat hantaran wajib pernikahan dan ritual adat lainnya. Makanya, keberadaan tenun sambas mampu bertahan hingga sekarang. Buat yang punya calon istri orang sambas, sebaiknya pesan deh mulai sekarang, biar nggak kehabisan. Sahabat, setelah puas menikmati sajian kuliner dan seni tradisi budaya adat Melayu Sambas, gak ada salahnya dong kalau kita rekreasi sejenak, menikmati keindahan alam kota Sambas. Meski terkenal dengan sungai-sungainya yang besar, Sambas juga punya wisata pantai loh yang berlokasi di Selimpai. Selimpai berjarak kurang lebih 7 km dari ibu kota kecamatan Paloh dan sekitar 45 km di utara kota Sambas. Mencapainya bisa lewat jalur darat atau jalur sungai menyusuri hutan bakau. Jalur sungai pemandangannya lebih asyik ya. Tak jarang beberapa hewan endemik Kalimantan nampak terlihat. Tuh, ada si bekantan nih sahabat. Lucu ya. Bekantan adalah sejenis primata berhidung panjang yang aktif mencari makan di pagi hingga siang hari. Menjelang senja, biasanya bekantan akan mendekat ke kawasan sungai dan mencari pohon besar sebagai tempat beristirahat. Sahabat, Selimpai adalah sebuah pulau yang terpisah dari daratan Kabupaten Sambas dan masuk dalam wilayah Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Pulau Selimpai adalah pulau tanpa penghuni yang memiliki pantai pasir putih yang indah, berhadapan langsung dengan Laut Natuna. Uniknya, Pulau Selimpai berbatasan dengan dua bagian bentang alam yang berbeda, yakni Sungai Merbau dan Laut Natuna. Jika sahabat berdiri di bagian sungai, deburan ombak dan angin lautnya juga bisa dinikmati. Sungai dan laut bisa terlihat dari satu pulau saja loh, keren kan? Jika pantai pada umumnya berhiaskan pohon kelapa, pantai Selimpai justru didominasi jajaran pinus yang menjulang tinggi. Indah banget. Pokoknya bikin betah deh. Suasananya juga masih terbilang sepi dan alami. Cocok banget sebagai tempat menenangkan diri. Damai rasanya.